Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak. Dari saya, Ibu Rika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, kami akan membawakan hasil dari diskusi kami dan dari presentasi kami kelompok 3 dalam modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Pada forum diskusi, ruang kolaborasi 2 modul 1.2 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024. Dari forum diskusi, 1. Dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan atau refleksi yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Yang kedua adalah refleksi. Satu orang dalam kelompok saya dibuat untuk mengkolaborasikan yang menurut saya sudah sesuai dan kemudian dikembangkan apakah nilai itu dan rasa itu akan mempengaruhi dalam proses kolaborasi tersebut. Kemudian dituliskan dalam bentuk surat cinta yang dikirimkan kepada salah satu teman dalam satu kelompok yang menurut saya teman itu mempunyai kelebihan dalam kompetensi yang dia ambil. Dalam forum diskusi ruang kolaborasi 1 modul 1.2 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juli 2024. Kami terdiri dari 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian, perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Ibu Siti Nur Farihah, SPD, Ibu Rabiatul Azizah, SPD, Ibu Siti Nurdinasti, SPD, dan Ibu Yeni Herawati, SPD. Kami dari kelompok 3 yang telah membuat kesepakatan dalam ruang kolaborasi forum diskusi modul 1.2 pada hari Jumat 5 Juli 2024. Dan kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pendamping kelompok kami, fasilitator Bapak Dr. Andes Abdul Salam MM, pendamping praktik Ibu Nini Sumarni ST SPD yang selama ini telah membimbing kami dalam pembelajaran calon guru penggerak Angkatan 11. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus dikembangkan. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Kelima nilai ini harus ada pada diri seorang guru penggerak sebagai agen perubahan dan sebagai pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi rekan guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5 menggerakkan komunitas praktisi. Kelima peran guru penggerak ini harus ada juga pada diri seorang guru penggerak, dan seorang guru penggerak harus lebih memilih salah satu dari 5 peran ini sebagai upaya peningkatan kompetensi diri yang menonjol. Dimulai dari saya sendiri, Ibu Rika atau Ibu Siti Nur Farihah. Nah, peran yang saya ambil di sini adalah 1. Menjadi penggerak komunitas praktisi. Kemudian nilai yang saya tonjolkan adalah kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Kolaboratif bagaimana saya bekerja sama dengan tim dan seluruh teman-teman rekan guru seluruh 10 sekolah di SMP Kecamatan Telawang. Inovatif adalah saya mengeluarkan ide-ide kreasi dan kreativitas saya untuk menuangkan setiap pertemuan itu ada manfaat dan untuk peningkatan literasi dan numerasi pada asesmen pendidikan satuan pendidikan sekolah masing-masing. Kemudian mandiri, kita yang sudah diamanai sebagai ketua harus mandiri, tidak menunggu perintah apa yang akan kita lakukan, tetapi kita mesti mempunyai rancangan ke depan tentang apa yang kita hasilkan.
Kemudian, strategi penguatan yang saya ambil adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan di bidang TIK. Yang kedua, memperluas jaringan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kemampuan di bidang TIK termasuk meningkatkan kemampuan saya di bidang teknologi, baik digital, Android, ataupun semua aplikasi pembelajaran yang saat ini digalakkan oleh Kemendikbudristek. Yang kedua adalah memperluas jaringan. Bagaimana saya berkolaborasi dengan senior, dengan teman rekan sejawat yang lebih mempunyai ilmu yang banyak dari saya, kemudian memperluas juga relasi pertemanan saya, meningkatkan kompetensi diri dengan cara mengikuti webinar atau belajar mandiri, belajar online offline atau sharing dengan para senior dan para bidang BTK di Dinas Pendidikan setempat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, teman saya dalam satu kelompok yang sudah memberikan surat cintanya kepada saya. Yang pertama yaitu dari Bu Dina dan yang kedua adalah dari Bu Yeni Herawati. Surat cinta ini ditujukan terhadap saya untuk kita termasuk dalam satu kelompok 3 ini untuk memperkuat lagi pembelajaran di antara kami masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman satu kelompok 3. Yang kedua adalah teman saya Ibu Yeni Herawati SPD. Peran yang beliau ambil adalah mendorong kolaborasi dengan orang tua murid. Kemudian nilai yang diambil adalah kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dalam hal ini, Ibu Yeni sebagai pendorong kolaborasi antara kegiatan PBM yang diadakan sekolah dengan orang tua wali murid. Nah, karena adanya keterlibatan orang tua wali murid, maka sekolah mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena adanya kolaborasi itu sehingga memudahkan komunikasi antara orang tua dengan wali murid dan dengan peserta didik. Kemudian, strategi penguatan dari Ibu Yeni Herawati adalah 1. Membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua atau peserta didik. 2. Menemukan gagasan baru dalam pembelajaran yang menyenangkan. 3. Selalu konsisten dalam kegiatan bersama orang tua murid di sekolah. Jadi, kegiatan atau strategi penguatan yang dilakukan Ibu Yeni Herawati ini sudah baik, yaitu membangun hubungan kerjasama yang positif, menemukan gagasan baru dan selalu konsisten dalam kegiatan itu, aktif yang selalu berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga adalah Ibu Rabiatul Azizah SPD. Peran yang diambil adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian nilai yang diambil adalah berpihak pada murid, kolaborasi, dan mandiri. Peran yang diambil oleh Ibu Azizah ini sangat kompeten dengan bidang yang telah ditekuni saat ini, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Beliau menerapkan nilai yang berpihak kepada murid bahwa semua pembelajarannya itu berpusat kepada murid dan kolaborasinya dengan murid sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ide-ide kreatif itu muncul dari Ibu Azizah secara mandiri dan berkelanjutan. Strategi penguatan beliau adalah 1. Mengenal kemampuan dari perkembangan murid. 2. Mengembangkan keterampilan dan karakter murid. 3. Membangun hubungan kerjasama yang baik. 4. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Jadi strategi penguatan yang diambil oleh Ibu Azizah ini sudah sangat kompleks dan optimal dalam kegiatan pembelajaran dan peran yang diambil dan nilai penguatan yang ditekankan di satuan pendidikan beliau mengajar. Yang terakhir adalah dari teman kami, Ibu Siti Nurkinati SPD. Peran yang beliau ambil yaitu menjadi coach untuk rekan guru lain. Nilai yang diambil adalah kolaborasi, mandiri, dan reflektif. Ibu Dina ini sudah sering sekali memimpin pembelajaran atau menjadi coach dengan rekan guru di tempat beliau mengajar. Di antaranya salah satunya adalah menjadi pendamping dalam pengembangan bidang TIK, kemudian menjadi pendamping dalam penilaian kinerja guru, dan reflektif terhadap semua kegiatan yang beliau lakukan.
sehingga apa yang beliau lakukan itu akan membuahkan sebuah manfaat yang kompleks dan optimal bagi sekolah setempat. Dan strategi penguatannya adalah 1. Meningkatkan kemampuan di bidang TIK, 2. Memperluas jaringan, 3. Meningkatkan kompetensi diri, dan 4. Selalu mengikuti lomba-lomba untuk guru. Jadi setiap strategi yang diambil itu sudah disesuaikan dengan peran dan nilai yang diambil oleh Ibu Dina ini. Sehingga untuk kemampuan dan peningkatan kompetensi itu terus dilakukan dan diupayakan setiap saat dalam pembelajaran yang tidak terputus. Baik teman-teman, dalam ruang kolaborasi kami dan diskusi kami pada tanggal 8 kemarin, ada umpan balik dari kelompok lain, yaitu dari kelompok 1, Ibu Rike dan Ibu Murni. Pertanyaan yang beliau ajukan kepada kami adalah, 1. Apakah bisa ide hanya digagas oleh ketua sesuai dengan nilai mandiri yang diambil? 2. Bagaimana menerapkan nilai inovatif dan mandiri pada kombel yang Ibu pimpin? Kemudian refleksinya adalah ketertarikan dan kekaguman terhadap peran yang saya ambil sehingga menjadi ilmu baru dan motivasi bagi teman-teman untuk kedepannya. Dan umpan balik dari kelompok 2 yaitu dari Ibu Nuha Rifkia. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana hubungan rancangan dengan peran dan nilai yang diambil oleh kelompok 3 yang sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak? 2. Apa peran yang sesuai dengan rancangan yang telah Ibu buat? Kemudian refleksinya adalah peran yang diambil cukup baik dan sangat memotivasi saya untuk kedepannya. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada teman kelompok kami, teman kelompok 2 dan 1 yang telah memberikan umpan baliknya, feedback terhadap presentasi kami dari kelompok 3 dalam ruang kolaborasi 2 modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh tim 1 Fasil dan 3 PP. Dan tibalah di penghujung video. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok 3, kelompok tim kami Laskar Pembelajar yang telah melakukan kolaborasinya dalam presentasi di ruang kolaborasi 2 kemarin pada hari Selasa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pendamping praktik Ibu Nini dan fasilitator Bapak Abdul Salam, sehingga kami pada sampai di modul 1.2 ini tentang peran dan nilai guru penggerak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Salam guru penggerak dari kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Goodbye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.